Kita dipertemukan dengan sosok pembunuh bayaran yang berhasil selamat dari kematian. Namun sayang, setelah itu dia mengalami hilang ingatan. Dia kehilangan identitas dan tidak dapat mengingat apa-apa. Tapi hanya ada satu petunjuk, yaitu nomor akun bank yang nantinya dengan akun itu dia akan mengungkap siapa dirinya yang sebenarnya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan sekelompok nelayan yang sedang beristirahat sambil bermain remi. Tapi ketika salah satu di antara mereka keluar untuk membuang sisa makanan, tiba-tiba dia melihat seonggok manusia yang sedang terombang-ambing di lautan. Otomatis, mereka semua mengevakuasinya, namun ternyata dia masih hidup. Guna untuk mengetahui sebab yang menimpa nasibnya yang malang itu, salah satu di antara mereka mencoba untuk mengobatinya dan mencari petunjuk tentang dirinya. Di situ terlihat ada beberapa luka tembak yang ada di badannya. Setelah berhasil mengangkat semua peluru-peluru itu, si nelayan menemukan chip yang tertanam di tubuhnya. Dan setelah diperhatikan baik-baik, chip itu mengeluarkan sinar laser yang bertuliskan kode akun bank dari Swiss. Tapi saat nelayan kembali ke dalam, si pria itu sudah tidak ada di atas meja. Pria itu tiba-tiba menyerang nelayan yang sudah menolongnya. Pria yang menyerang itu bernama Jason Burney. Si nelayan berusaha menjelaskan semuanya, bahwa beberapa jam yang lalu Jason terombang-ambing di lautan lepas, lalu mereka menyelamatkannya. Setelah mendengar penjelasan dari si nelayan, akhirnya Jason berhasil ditenangkan. Lanjut, si nelayan menanyakan siapa namanya, namun sayang Jason tidak mengingat siapa dirinya. What's your name? I don't know. Setelah menuju ke daratan, si nelayan itu memberikan ongkos kepada Jason untuk berangkat ke bank yang ada di Swiss guna mengetahui identitasnya. Sesampainya Jason di Swiss, di titik itulah Jason akan mengungkap siapa dirinya dan seperti apa masa lalunya. Merasa bingung seolah seperti terlahir kembali ke dunia, Jason memutuskan untuk rebahan dan berpikir di taman kota. Tapi tak lama kemudian datanglah dua halodeck yang sedang berpatroli dan menanyakan identitas Jason. Jason berkata bahwa dia kehilangan identitasnya dan dia sedang mengalami hilang ingatan. Saat mereka memaksa Jason untuk berdiri dan menyuruhnya pergi dari taman itu, tiba-tiba dengan refleks, Jason berhasil melumpuhkan kedua halodeck itu. Tapi di sini Jason pun heran mengapa dirinya bisa serefleks itu. These people have threatened my family, my babies. Di sisi lain, para petinggi CIA sedang melakukan rapat mengenai usaha pembunuhan terhadap mantan presiden Afrika yang bernama Wombosi. Di dalam video wawancara itu, dia mengklaim bahwa orang yang berusaha membunuhnya itu adalah suruhan anggota CIA. Dan Wombosi dalam waktu dekat akan segera mencari bukti-bukti tersebut. Semua para petinggi CIA yang hadir di sana tidak ada yang mengakui perbuatan itu. Tak lama salah satu di antara mereka keluar meninggalkan rapat tersebut. Dia bernama Ward. Dia menemui bawahannya yang bernama Pedro. Pedro berterus terang kepada Ward bahwa benar memang apa yang telah dikatakan Wombosi. Pedro melancarkan misi itu tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Ward. Dan kini misi itu telah gagal karena orang suruhannya itu sudah hilang kontak dan tidak tahu di mana keberadaannya. Tapi Pedro berjanji bahwa dia akan segera membereskan semua masalah itu dalam waktu dekat. Keesokan harinya Jason sudah sampai di bank. Lalu dia menunjukkan nomor akun banknya tersebut. Kemudian dia dibawa ke ruangan khusus yang sepertinya Jason bukanlah nasabah sembarangan. Semua itu terlihat dengan pengawalan ketat dan proses sidik jari untuk masuk ke ruangan selanjutnya. Setelah selesai bahwa sidik jari dan akun bank itu benar miliknya, tak lama petugas yang lain membawakannya sebuah box yang berisi data dan paspor miliknya. Akhirnya terungkap di dalam paspor itu dia bernama Jason Burney. Tapi setelah itu Jason menemukan sebuah beceng, beberapa gepok mata uang dari negara lain dan banyak paspor dan nama yang berbeda-beda. Jason pun segera membungkus isi dari box itu. Lalu Jason segera bergegas untuk meninggalkan bank. Setelah itu, Jason menuju ke kantor kedutaan Amerika menggunakan paspor lain dengan nama yang berbeda.
Tapi setelah berada di dalam kedutaan, bukan perlindungan yang didapatkan, melainkan di sana dia malah akan ditangkap. Semua petugas kedutaan Amerika dan tentaranya memburu Jason untuk diamankan secara rahasia. Setelah berhasil lolos dari pengejaran itu, di tengah jalan Jason berjumpa dengan seorang wanita imigran yang terlihat sedang kebingungan dengan masalah keuangannya. Dia bernama Mary. Pucuk dicinta ulang pun tiba. Jason yang sedang butuh tumpangan itu menawarinya uang 10 juta dolar. Tapi dengan syarat Mary harus mengantarkan Jason ke Perancis. Mary pun bersedia untuk mengantarkan Jason ke Perancis. Setelah mendapat laporan bahwa Jason masih hidup, Pedro dan timnya langsung melacak melalui CCTV yang ada di sekitar bank di Swiss. Benar saja, Jason terlihat sedang bersama seorang wanita. Saat ini mereka berdua diketahui sedang menuju ke Paris. Data dan ciri-ciri mereka berdua akan Pedro sebar di sana. Lanjut, Pedro menghubungi pembunuh bayaran yang lainnya untuk memburu Jason dimanapun Jason berada. Sementara Jason sudah sampai di apartemennya yang ada di Paris. Bukannya pergi, Mary malah memutuskan untuk tetap ikut bersama Jason. Dan sepertinya Mary mulai mempunyai sedikit rasa kepada Jason. Jason berharap mendapatkan petunjuk di apartemennya itu. Namun sayang, di sana Jason tidak menemukan petunjuk apapun tentang dirinya. Lanjut Jason untuk memeriksa panggilan terakhir yang mengarah ke sebuah hotel. Di sana dia menggunakan identitas lain yang bernama Ken. Jason menanyakan tamu yang bernama Ken, dan petugas hotel memberitahunya bahwa Ken sudah meninggal 2 minggu yang lalu karena mengalami kecelakaan di jalan. Merasa ada yang gak beres dengan semua ini, Jason pun langsung menutup telepon itu. Tapi tak lama kemudian, datanglah pembunuh bayaran suruhan Pedro untuk memburu Jason. Setelah berhasil melumpuhkannya, Jason langsung bertanya siapa orang yang telah menyuruhnya. Namun si pria itu tidak mau buka suara. Mary pun menggeledah isi tasnya yang ternyata di situ ada data Jason dan dirinya, yang kini sedang diincar oleh beberapa pembunuh bayaran suruhan Pedro. Karena lengah akibat pertikaian yang harus melibatkan Mary, si pembunuh bayaran itu lebih memilih tutup mulut dengan cara bunuh diri loncat dari atas apartemen. Setelah itu, Jason memutuskan untuk segera pergi meninggalkan apartemennya. Tapi saat mereka berdua hendak pergi, polisi setempat mencurigai atas apa yang terjadi tentang bunuh diri itu. Dan aksi kejar-kejaran pun tak dapat dihindari.
Setelah berhasil lolos dari pengejaran itu, Jason memutuskan untuk tak lagi memakai mobil Mary karena ciri-ciri mobil Mary itu sudah pasti dikenali jika masih berkeliaran di kota. Untuk menghilangkan jejak, Jason membersihkan mobil dari sidik jari mereka berdua dengan sangat rapi. Tak lama kemudian polisi yang mengejarnya itu berhasil menemukan mobil Mary dan mereka tak dapat menemukan jejak dan petunjuk apapun dari mobil itu. Sementara Jason dan Mary tinggal di hotel, yang dimana guna mengelabui penampilan Mary, Jason mewarnai dan memotong rambutnya Mary. Setelah beres dan rasanya kurang afdol jika kedua sejoli sudah berada di sebuah hotel, maka untuk melenturkan urat-urat yang tegang, mereka pun melakukan pengencrotan. Ingin aku tarian ambiar. Di sisi lain, pembunuh bayaran yang satu ini mendapati perintah dari Pedro bahwa dia terlebih dahulu harus membunuh Wombosi. Dan keesokan harinya, saat Wombosi sedang berada di dalam rumah, tiba-tiba seperti yang kita lihat, dengan mudahnya dari kejauhan Wombosi di headshot dan modar saat itu juga. Tak lama kemudian, Ward mendapati kabar dan melaporkan kabar itu kepada Pedro bahwa beberapa jam yang lalu Wombosi tewas di rumahnya. Dengan santuy Pedro menjawab bahwa kematian itu adalah perbuatan Jason yang berhasil menjalankan misi yang pernah gagal 2 minggu yang lalu. Ward pun kini sudah merasa tenang dan cukup mempercayai penjelasan Pedro. Kini posisi Jason sudah menjadi kambing hitam dalam misi tersebut. Jason pun sudah ada di media cetak. Dia mendapati berita bahwa Wombosi sudah tewas di tempat tinggalnya. Tak lama kemudian Jason pergi menuju ke rumah Wombosi untuk memastikan bahwa berita itu bukanlah hoax. Yang ternyata benar, di sana sudah banyak polisi yang sedang melakukan investigasi atas kematian Wombosi. Setelah itu Jason pun kembali ke hotel. Namun sayang, dari kejauhan hotel tersebut sudah didatangi banyak polisi yang sepertinya kini keberadaan Jason sudah diketahui. Maka Jason dan Mary memutuskan untuk berhenti dan turun di tengah jalan. Keesokan harinya, Mary membawa Jason ke sebuah rumah kosong milik saudaranya yang ada di tepi kota. Namun sayang, sepertinya rumah itu sudah dihuni lagi. Dan tak lama, saudaranya itu pun datang. Dia bernama Eamon. Mary meminta izin untuk sementara waktu agar dia dan Jason bisa tinggal di rumahnya. Dan Eamon pun mengizinkannya. Malam pun tiba. Jason terbangun dari tidurnya dan memandangi anak-anak Eamon yang sedang tertidur lelap. Jason khawatir jika berlama-lama di rumah itu bisa-bisa anak-anak Eamon menjadi korban dari semua masalah tentang dirinya. Keesokan harinya, Eamon bercerita bahwa anjingnya tiba-tiba menghilang secara misterius. Mendengar hal itu, Jason langsung mempunyai firasat buruk dan menyuruh Eamon untuk segera bersembunyi di gudang bawah tanah. Lalu Jason meminjam senjata milik Eamon untuk menghadapi tamu yang tak diundang. Untuk memastikannya, Jason menembak tangki minyak untuk mengalihkan perhatian dan menggiringnya ke tempat lain. Mereka masing-masing saling mencari satu sama lain. Tapi dengan cerdiknya, Jason memecah konsentrasi musuhnya dengan cara menembak peluru ke atas udara. Dan saat si musuh sudah terkecoh, tiba-tiba dari arah belakang, Jason dapat dengan mudah menembak si pembunuh bayaran itu. Saat Jason menanyakan siapa orang yang telah menyuruhnya, namun sayang dia keburu kehabisan darah dan meninggal. Setelah menghabisi orang suruhan Pedro, Jason menyuruh Eamon dan Mary agar segera pergi ke tempat lain untuk memulai hidup baru dengan bekal uang yang Jason miliki. Namun Mary tak mau meninggalkan Jason begitu saja. Tapi Jason menegaskan bahwa dia harus menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus ada orang lain lagi yang terlibat. Dengan berat hati, Mary pun meninggalkan Jason. Lalu Jason mau mengungkap siapa dirinya dan seperti apa masa lalunya. Jason membongkar tas pembunuh bayaran itu, dan Jason menemukan panggilan terakhir yang mengarah ke nomor Pedro. Jason cukup berkata, siapapun itu temui aku jam 5 sore di jembatan. Lalu Jason pun langsung menutup teleponnya.
Tibalah pertemuan itu di tempat yang sudah dijanjikan. Namun Jason bukan kaleng-kaleng. Dia merhatikan semua dari kejauhan terlebih dahulu. Jason mengintai situasi seperti perjanjiannya. Namun sayang, di situ Pedro membawa timnya ke lokasi pertemuan. Mengetahui hal itu, Jason langsung membatalkan pertemuannya. Dan Jason memasang GPS ke mobil tim Pedro. Maka setelah itu, Jason dengan mudah bisa mengetahui di mana keberadaan mereka. Jason menyadap alarm mobil yang terparkir untuk mengalih perhatian para penjaga. Dengan gaya diam-diam menghanyutkan ala John Wick, Jason langsung menyusup ke dalam dan memadamkan lampu gedung. Merasa ada yang tak beres, Pedro memeriksa ruangan sekitar. You move, you die. Jason berhasil menangkap Pedro, dan Jason menanyakan kenapa Pedro dan timnya selalu memburu dirinya. Maka di sini, di pertemuan ini, Pedro menyadari bahwa Jason sudah hilang ingatan, dan Pedro pun menjelaskannya bahwa Jason adalah anak buahnya Pedro. Pedro mengirim Jason untuk membunuh Wombosi saat dia sedang berlayar. Mendengar penjelasan itu, memori Jason sedikit demi sedikit mulai mengingatnya. Yang ternyata, di waktu itu ia memang akan membunuh Wombosi, tapi dikarenakan posisi Wombosi sedang bersama anaknya, maka Jason pun tak tega dan mengurungkan niatnya untuk membunuh Wombosi. Dan maka dari arah belakang, anak buah Wombosi berhasil menembak Jason dan membuangnya ke laut. Tujuan Pedro mencari Jason ialah hanya ingin Jason kembali menjadi bagian dari timnya seperti dahulu. Merasa sudah jelas bahwa dirinya adalah seorang pembunuh, maka Jason tak mau lagi untuk kembali bersama Pedro. Untuk mengakhirinya, Jason hanya memukul pingsan saja. Dan saat Jason hendak keluar, tiba-tiba setelah sadar, Pedro melihat seluruh timnya sudah dihabisi oleh Jason, dan dia pun memutuskan untuk pergi dari tempat itu. Tapi saat Pedro sudah ada di jalan, tiba-tiba salah satu timnya itu membunuh dirinya atas perintah dari Ward, karena Pedro sudah cukup membuat kegaduhan atas kegagalan misi yang jelas misi itu tidak mendapatkan izin resmi dari Ward. Keesokan harinya, Jason mendatangi tempat tinggal Mary yang baru. Lokasinya itu ada di pesisir pantai dan film pun selesai.